Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku yang hebat. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat, walaupun sampai saat ini kita masih belajar dari rumah. Baiklah, di pembelajaran kita kali ini kita akan belajar tentang klasifikasi makhluk hidup. Tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada pertemuan kali ini adalah yaitu 1. Menjelaskan benda-benda di sekitar yang bersifat alamiah dan bersifat buatan manusia. Kedua, menjelaskan benda-benda di sekitar yang bersifat sederhana dan bersifat kompleks. Ketiga, menjelaskan perbedaan makhluk hidup dan benda tak hidup. 4. Menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa segala sesuatu yang ada di sekitar kita terdiri atas benda-benda. Kita akan kagum jika mengetahui bagaimana kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan bumi beserta segala isinya, yang telah menciptakan berbagai jenis makhluk hidup dengan sangat teratur, yang telah menciptakan bumi ini. Persegi dan sebagainya. Dari segi warna, sebuah benda bisa dibedakan apakah dia berwarna putih, berwarna hitam, berwarna hijau dan sebagainya. Kemudian dari bahan penyusunnya, ada benda-benda yang terbuat dari kayu, terbuat dari logam, terbuat dari plastik, ataupun terbuat dari aluminium. Dari permukaan benda tersebut bisa dibedakan dari halus, kasar, bergerigi dan sebagainya. Kemudian dari ukuran benda, ada benda yang kecil, ada benda-benda yang sedang, ada benda-benda yang besar, ada benda yang berukuran sangat kecil dan ada benda-benda yang berukuran sangat besar. Benda-benda yang tadi telah disebutkan itu merupakan contoh dari benda-benda tak hidup. Sedangkan manusia, hewan dan tumbuhan
merupakan kelompok makhluk hidup yang ada di bumi ini. Antara makhluk hidup dengan benda tak hidup atau benda mati bisa dibedakan dengan adanya gejala kehidupan. Makhluk hidup menunjukkan adanya ciri-ciri atau gejala-gejala kehidupan, sedangkan benda mati tidak menunjukkan gejala-gejala kehidupan. Ciri-ciri makhluk hidup tersebut adalah: 1. Bernafas. Bernafas adalah menghirup udara yang mengandung oksigen dan mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida. Yang kedua, memerlukan makanan dan minuman. Setiap makhluk hidup memerlukan energi yang berasal dari makanan atau minuman untuk melakukan aktivitas di dalam kehidupan sehari-hari. Ciri yang ketiga adalah bergerak. Kamu dapat berjalan, berlari, berenang, menendang, atau menggerakkan tangan. Tubuh kita akan melakukan aktivitas karena memiliki suatu sistem gerak. Sistem gerak itu terdiri dari tulang, otot, dan sendi. Ciri makhluk hidup yang keempat adalah tumbuh dan berkembang. Coba kita perhatikan tubuh kita. Tubuh kita tidak akan sama pada saat kita masih kecil, pada saat kita berumur 5 tahun, pada saat kita berumur 10 tahun, pada saat kita berumur 21 tahun. Itu menunjukkan bahwa kita tumbuh dan mengalami perkembangan. Ciri yang kelima adalah berkembang biak atau bereproduksi. Reproduksi adalah kemampuan makhluk hidup untuk memperoleh keturunan. Ciri yang keenam adalah peka terhadap rangsang atau iritabilitas. Mata kita akan tiba-tiba bereaksi jika mendapat cahaya yang terang. Coba perhatikan pada saat kita menyentuh daun putri malu. Itu menunjukkan ciri-ciri bahwa suatu makhluk hidup peka terhadap rangsang. Ciri yang ketujuh adalah mampu beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Suatu makhluk hidup mampu melakukan adaptasi atau menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat tinggalnya. Bunglon berubah warna menjadi hijau jika dia berada di antara dedaunan, dan berubah warna menjadi seperti batang pohon jika dia ada di batang pohon. Demikianlah video pembelajaran kali ini. Semoga apa yang Ibu jelaskan tadi bisa kalian pahami dengan baik. Silahkan dikerjakan soal-soal latihan yang ada pada modul dan dilakukan kegiatan yang ada pada lembar kerja. Sampai berjumpa pada pertemuan selanjutnya. Tetap semangat belajarnya dari rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.